Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menyampaikan tugas, yaitu video pembelajaran pada kelas 1 tema 6 lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 1 lingkungan rumahku pada pembelajaran 3. Saya sendiri Tia Wulandari, NPM 217 dari kelas A718. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Saya persilahkan. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Nah, sekarang siapa teman-temannya yang tidak berangkat? Apakah kalian ingat kemarin kita belajar apa? Nah, betul. Bagaimana keadaan kalian? Apa kabarnya? Nah, untuk sekarang kita belajar pada tema 6 lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 1 lingkungan rumahku. Pembelajaran ketiga, yaitu pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia dan Matematika. Nah, silakan dibuka pada lembar kerjanya ya. Kita mulai pada halaman yang pertama. Silahkan mengamati gambarnya. Pada gambar, kita setelah bermain kemudian akan malas untuk membereskan. Seperti gambar ini kan. Nah, suasana tempat tidur yang kotor, berantakan akan menjadikan kita tidak nyaman. Ada banyak kecoa, semut, lalat, dan lain sebagainya. Sekarang, setelah melihat gambar ini, nah, apa yang harus kita lakukan? Silahkan berdiskusi dengan teman sebangkumu. Ibu beri waktu 15 menit. Nah, terima kasih. Sudah selesai? Sekarang Ibu akan memutarkan tongkat ini. Anggap aja ini tongkat. Kemudian nanti yang kejatah pas berhenti, silahkan membaca hasil jawabannya. Dimulai ya. Nah, terima kasih. Jawabannya bagus sekali. Kemudian kita lanjut pada halaman selanjutnya, yaitu ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Bagaimana kebiasaan baik dalam menjaga kebersihan? Ada yang tahu? Silahkan tunjuk tangan. Ayo, bagus, pintar. Dengan kebiasaan baik, rumah atau kamar kita akan menjadi bersih dan sehat. Nah, sekarang coba amati gambar pada buku. Sekarang berikan tanda centang pada kebiasaan baik. Dan tanda silang pada kebiasaan buruk. Buruk atau tidak baik. Yuk, sekarang dimulai. Nah, sudah selesai. Yuk, sekarang gambar nomor 1 itu ada seorang merapikan tempat tidur. Itu merupakan perbaikan baik atau buruk? Nah, betul, itu merupakan perbaikan baik. Gambar nomor 1 sama dengan kebiasaan baik. Kemudian
Gambar nomor 2. Ada sampah berserakan. Kebiasaan baik atau tidak baik? Nah, betul. Nomor 2, kebiasaan tidak baik. Sekarang nomor 3. Ini siapa yang rajin menyapu? Menyapu kamar, menyapu rumah, menyapu halaman rumah. Berarti itu termasuk kegiatan kebiasaan baik. Nah, betul. Sekarang nomor 3. Ada baju menumpuk seperti gunung, banyak sekali. Nomor 4. Itu merupakan kebiasaan tidak baik. Sekarang gambar nomor 5. Ini Ani atau Tono yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah itu wajib di tempat sampah ya, karena dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan pencemaran lingkungan. Berarti gambar nomor 5 itu merupakan kebiasaan baik. Pintar. Sekarang gambar nomor 6. Adiknya siapa yang masih kecil suka coret-coret pada dinding? Tidak boleh ya, karena mencoret dinding adalah perbuatan kebiasaan tidak baik. Yuk, siapa yang belum paham? Sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mari kita berlatih membaca dan menyusun kalimat. Ayo silahkan dibaca pada buku LKS-nya. Ada contoh sampah, tempatnya pada buanglah. Disusun kalimat yang benar menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu menjadi ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk itu ada kata, contohnya buanglah, buanglah, siramlah, bereskan, dan lain-lain. Nah, setelah mengurutkan pada contoh di atas dan memahaminya, sekarang coba kerjakan cobaan pada nomor 1 sampai 5. Saya beri waktu 15 menit ya. Yuk, nomor 1. Siapa yang mau membaca? Yang jawabannya, soalnya bermain ketika dibereskan setelah harus. Menjadi setelah bermain. Oh, yang benar. Oh, ketika setelah bermain harus dibereskan. Kemudian nomor 2, air ember ketuangkan dalam. Yang menjadi tuangkan air ke dalam ember. Kemudian yang nomor 3, sabun tangan gunakan cuci saat. Menjadi gunakan sabun saat cuci tangan. Kemudian nomor 4 jawabannya, bersihkan kaca dengan lap basah. Yang kelima, lantai harus disapu setiap hari.
Sekarang ibu mau bercerita. Hari ini Dita dan teman-temannya sedang bermain. Setelah selesai bermain, Dita merapikan mainannya. Dita menghitung balok kayu yang berada di keranjang mainan. Saat sedang asik menghitung, kemudian ibu bertanya kepada Dita. Dita, tadi ibu menyiapkan 45 balok, tapi sebagian balok milik kakakmu. Punya Dita hanya 25. Coba hitung banyak balok yang kakak punya. Kemudian Dita menjawab, baik Bu, akan aku mencoba menghitungnya. Balok yang saya gunakan ada 45. Punya saya hanya 25. Coba tentukan berapa banyak yang ibu pinjam kepada kakakmu, kata ibu. Dengan mengurangkan 45 dikurangi dengan 25 ya Bu, tanya Dita. Kemudian ibu menjawab, benar sekali Dita. Yuk sekarang kita bahas pengurangan berikut ini yang Dita tanyakan. Dengan kalimat matematika. Yuk sekarang 45 ditulis. Ini 25. Sekarang puluhannya berapa? 40 gitu. Sekarang satuannya. Satuannya berarti 5. Terus yang 25 puluhannya berapa? 20. Dan satuannya ada 5. Yuk sekarang dengan menggunakan lidi ya. Yuk lidinya disiapkan. Sekarang kita siapkan yang belakang dulu, 5. Kita menyiapkan 5 lidi. Nah, 5 dikurangi 5, tandanya 5 lidi diambil semuanya menjadi, jawabannya habis atau tidak? Habis, berarti lidinya ada habis semua, berarti 0. Satuan. Kemudian yang puluhan, 40 lidi. Kemudian diambil 20. Kita hitung 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 20. Berarti lidinya sisa berapa? Sisa 20. Berarti yang menjadi puluhan 2 dan satuannya adalah 0. Tandanya jawabannya adalah 45 dikurangi 25, hasilnya 20. Jadi
Ibu meminjamkan balok kakak kepada Dita sebanyak 20 balok. Sekarang silahkan mencoba berlatih menghitung yang ada di lembar LKS ya. Nah, kita tadi belajar apa? Siapa yang bisa menjawab, tunjuk tangan. Kita tadi yang pertama belajar apa? Ayo. Kebiasaan yang ada di lingkungan rumah. Yang kedua, ada yang tahu? Yang kedua, kita belajar ungkapan petunjuk. Dan yang ketiga, kita belajar operasi pengurangan. Nah, pada kebiasaan yang ada di lingkungan rumah itu tadi ada kebiasaan baik dan kebiasaan tidak baik. Dan ungkapan petunjuk tadi ada di yang menyusun kalimat tadi. Dan untuk operasi pengurangan, kita mengenai kebiasaan pada sehari-hari tentang meminjam mainan dan lain-lain. Dan ini silahkan dikerjakan untuk soal evaluasinya. Ditulis nama, nomor absen, hari dan tanggal ya. Saya tunggu sampai jam bel pulang dibunyikan. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar pada pembelajaran keempat. Sampai bertemu pada besok ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Terima kasih. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sekian video pembelajaran dari saya. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.